Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini saya akan membahas 3 fakta sains atau fakta ilmiah yang ada di kehidupan sehari-hari kita, tapi belum banyak orang tahu. Baiklah, langsung aja kita mulai ya. 1. Pada saat kita menguap, tiba-tiba orang yang ada di dekat kita ikut menguap, ataupun sebaliknya. Ketika kita melihat orang lain menguap, tiba-tiba kita juga ingin menguap. Ada tidak yang pernah mengalami hal yang seperti itu? Bahkan, hanya dengan melihat foto atau video orang yang sedang menguap, sering membuat kita tiba-tiba juga ingin menguap. Kira-kira, kenapa bisa terjadi hal yang seperti itu ya? Alasannya apa sih? Apa benar menguap itu bisa menular? Sebenarnya ini hal sepele sih, tapi tidak banyak orang tahu alasan ilmiah di balik perilaku seperti itu. Nah, sebelum kita mencari tahu alasannya, saya akan jelaskan dulu nih, sebenarnya menguap itu proses seperti apa sih? Oke, jadi menguap itu merupakan respon tubuh terhadap rasa kantuk atau lelah. Selain itu, menguap juga bisa menjadi penanda bahwa otak kita sedang kekurangan oksigen. Nah, ketika kita menguap, akan terjadi peregangan di rahang kita sehingga bisa meningkatkan aliran darah ke kepala. Lalu, benarkah menguap itu bisa menular? Kita akan mudah menguap ketika melihat orang lain sedang menguap. Perilaku yang seperti ini diduga disebabkan oleh rasa empati ketika kita sedang berinteraksi sosial. Jadi, secara refleks atau tidak sadar, kita bisa menirukan perilaku orang yang kita lihat. Dikutip dari klikdokter.com, perilaku ini adalah suatu tindakan meniru yang dilakukan secara otomatis tanpa disadari oleh pelakunya. Para ahli menduga bahwa fenomena tersebut terjadi akibat peranan sistem saraf cermin yang ada di dalam otak. Sehingga sistem syaraf tersebut akan membuat Anda melakukan tindakan yang sama seperti orang yang sedang Anda perhatikan. Itu artinya menguap itu bisa menular ketika kita sedang berinteraksi dengan orang tersebut, walaupun kita hanya melihat atau memperhatikannya diam-diam. Akan tetapi, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pastinya. 2. Sekarang di daerah saya ini lagi musim hujan loh. Kalau hujan-hujan begini, paling enak makan bakso, atau mie ayam, atau mie rebus. Atau ada juga yang lebih suka sekedar minum teh atau kopi ditemani pisang goreng hangat. Enak bukan? Begitu makanan itu tersaji di depan kita, seringkali kita tidak sabar untuk segera menyantapnya. Padahal itu masih panas loh. Lalu apa yang kita lakukan? Ditiup aja biar cepat dingin. Hayo ngaku, siapa ya yang sering melakukan hal seperti itu? Bahkan, saya sering melihat ibu-ibu yang meniup makanannya terlebih dahulu sebelum disuapkan ke anaknya. Nah, tahukah kalian? Kebiasaan meniup makanan panas itu tidak baik untuk tubuh loh. Masa sih? Memangnya kenapa? Oke, dulu saya itu juga pernah diingatkan oleh seorang teman karena saya meniup makanan sebelum dimakan. Dia bilang nanti keberkahan dari makanan itu hilang. Saat itu jujur saya tidak begitu menggubrisnya karena tidak percaya. Paling itu cuma mitos. Akan tetapi setelah membaca dan mencari tahu dari berbagai sumber, ternyata hal itu bukan mitos belaka loh. Ada alasan ilmiahnya. Pertama, ketika kita meniup makanan, bukan tidak mungkin bakteri yang berasal dari sisa-sisa makanan yang sudah membusuk di mulut kita itu berpindah ke makanan yang kita tiup. Kedua,
Kita bernafas menghirup apa? Oksigen kan? Mengeluarkan apa? Karbon dioksida kan? Nah, jika karbon dioksida yang kita keluarkan ketika kita meniup makanan itu bereaksi dengan uap air dari makanan atau minuman panas kita, maka akan terbentuk atau akan membentuk asam karbonat. Jika masuk ke dalam tubuh, bisa mengganggu keseimbangan asam dalam darah. Ketidakseimbangan asam ini bisa memicu masalah pada berbagai organ tubuh kita. Alasan ketiga, jika kita meniup makanan yang ternyata makanan kita itu mengandung kalsium oksida, maka karbon dioksidanya akan bereaksi membentuk kalsium karbonat atau simpelnya kita sebut batu kapur. Nah, endapan dalam jumlah banyak bisa memicu terbentuknya batu ginjal loh. Dalam Islam pun kita dianjurkan untuk tidak meniup makanan panas loh, lebih baik dikipas saja. Bagaimana? Masih adakah yang mau meniup makanan atau minuman panas? 3. Siapa di antara kalian yang hobi memasak? Atau mungkin siapa ya yang sering membantu orang tuanya memasak di dapur? Atau simpelnya, pernah dong kalian melihat orang memasak? Orang-orang itu memasak menggunakan apa sih? Ya, ada yang menggunakan kompor gas, ada yang menggunakan kompor minyak, dan masih banyak juga yang memasak menggunakan tungku dengan kayu bakar. Nah, tahukah kalian, ternyata ada juga loh orang yang memasak menggunakan tungku matahari. Jadi, mereka menggunakan sinar matahari untuk memasak. Tungku matahari itu tungku seperti apa sih? Pernah dengar tidak kalian? Tungku matahari itu memanfaatkan cermin cekung yang dirakit sedemikian rupa sehingga panas matahari bisa digunakan untuk memasak. Tentunya, kalau untuk memasak, cerminnya juga harus besar dong. Nah, sifat cermin yang konvergen atau mengumpulkan cahaya inilah yang menjadi prinsip kerja tungku matahari. Caranya adalah dengan meletakkan alat masak kita pada titik fokus cermin. Dikutip dari detikfood.com, ini bahwa ada keluarga yang punya hobi unik ketika musim panas. Mereka memasak menggunakan panas dari sinar matahari. Seorang pensiunan dari Western New England University punya cara yang unik untuk menghabiskan waktu luangnya di musim panas. Profesor bernama Bill Bradley ini memilih untuk memasak dengan tenaga surya sebagai hobi. Keluarga Bradley yang tinggal di Amerika ini membuat solar potluck atau panel surya tempat mereka memasak makanan sehari-hari. Mereka menunjukkan bagaimana cara kerja dari panel surya yang dapat menggantikan fungsi kompor gas atau kompor listrik. Tidak hanya di luar negeri loh, di dalam negeri juga ada kok yang memasak menggunakan tungku matahari. Bahkan ada beberapa anak usia sekolah yang sudah melakukan percobaan memasak mie instan dengan menggunakan tungku matahari. Bagaimana? Kalian juga ingin mencobanya? Jika kalian merasa informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat, silahkan kalian share sebanyak-banyaknya. Dan mungkin itu saja informasi dari saya di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.